Baik, kita lanjut ke video kali ini ya, tentang membahas aljabar relasi 1. Kita langsung saja ke materi ya. Penjelasan tentang aljabar. Aljabar relasional di sini adalah operator dasar dalam penjabaran secara logika ya. Sintak-sintaknya seperti di operator dasar seperti plus, min, kali nih. Nah, di sini kita menggunakan aljabar relasional, kita menggunakan select, project, Cartesian, union, dan set difference. Pertama, kita akan belajar tentang select dengan tombol atau simbol select F. Nah, F adalah ekspresi yang terdiri dari operan atau atribut. Di sini ada operator pembanding dan operator logika. Nah, biasanya kita menggunakan operator pembanding jika kita membandingkan dengan data yang lain ya. Kecuali kita akan membuat sebuah database tentang penggajian dari karyawan. Di situ akan membuat operator pembanding dengan menggunakan operan ya. Di sini kita menggunakan operator logika N dengan simbol V dibalik, lalu OR dengan tombol simbol V, NOT dengan tombol atau simbol seperti min di sini ya. Bentuk umumnya ini dibaca select F R, himpunan tupel baris R yang memenuhi kondisi F, atau select kondisi select R dapat berupa ini ya, nama atribut, operannya, lalu operator pembandingnya kita menggunakan N atau OR atau NOT, dimana nilai operan lagi adalah nilai konstantanya ya, atau nilai operan atributnya. Di sini kita ada contoh aljabar relasional tentang select B. Nah, B R. Nah, di sini maksudnya select B sama dengan B. Lalu kita jabarkan. Di sini kita mempunyai dua relasi ya, dari relasi R dan relasi S. Di sini kita memilih B, yaitu row atau baris yang berinisialisasi B. Nah, di relasi R terdapat A, B, C, lalu C, B, D. Nah, di baris ini ada B-nya. Lalu di relasi S terdapat C, B, D. Maka dalam select B sama dengan B. Lalu akan menampilkan data relasi R dan relasi S digabungkan gitu ya. Dari A, B, C, lalu C, B, D. Di sini C, B, D, lalu C, B, D. Nah, kenapa tidak ada pengulangan atau redundansi ya? Karena di sini di relasi R terdapat C, B, D, di relasi S juga terdapat C, B, D. Nah, karena itu kita menggunakan aljabar relasional, kita tidak memerlukan redundansinya data ya, atau data yang duplikat. Kita hanya menampilkan data yang menjadi satu kesatuan ya, tapi nilainya sama dari R ke S. Maka R atau S bergantung pada R, maka akan ditampilkan seperti ini. Lalu key DNO for employee. Nah, maksudnya select kolom DNO sama dengan nilainya 4 dari tabel employee. Nah, di tabel employee ini terdapat DNO. DNO kita beri nilai 4, maka akan yang dimunculkan adalah DNO yang memiliki 4 dari tabel employee yang kita buat atau bahas sebelumnya ya. Seperti itu. Nah, lalu kita di sini ke aljabar relasional dengan menggunakan OR ya, atau simbol V. Di sini kita definisikan aljabar relasionalnya. Misal select seperti dibalik, select kolom DNO sama dengan 4, nilainya 4, atau DNO sama dengan 5. Nah, di sini maksudnya akan menampilkan nilai DNO 4 dan 5 dari tabel employee ya.
atau kita bisa simbolkan dengan tombol V ya dari tabel employee. Nah, di employee kita terdapat tabel atau data 44514555. Nah, maka yang akan ditampilkan hanya 4 atau 5 ya. Gabungan 4 atau 5 di sini akan ditampilkan seperti ini. Nah, kenapa tidak satu tidak ditampilkan? Karena tidak ada pemilihan dari nilai yang didefinisikan di aljabar relasional. Lalu kita lanjut aljabar relasional projection. Nah, di sini kita sebut P ya. Predikatnya adalah atribut yang dipilih. Nah, bentuk umumnya P, lalu operannya atribut ada dari tabel mana atau data dari mana. Di sini contoh relasi R dan relasi S, di mana di sini ada hasilnya C, projection C, A dari tabel R. Nah, maksudnya kita hanya menampilkan projection C dan A saja ya dari tabel relasi R dan relasi R. Nah, di sini terdapat C dan A, lalu F dan D. Setelah itu ada D dan C ya di sini. D dan C, F dan D, C dan A. Nah, maksud dari projection C, A, R adalah ya dari tabel C ke A dari relasi R dan S. Nah, di tabel C kita baca C dan A. Lalu di sini ada F dan D. Setelah itu ada D dan C. Nah, kenapa di sini di relasi S DC-nya tidak ditambahkan lagi? Karena sebuah relasi aljabar relasional tadi tidak ada redundansi ya atau pengulangannya ya. Lanjut ke Cartesian product X atau cross product X ya. Jika R dan S adalah relasi dengan jumlah atribut K1 dan K2, maka Rx S adalah himpunan tupel. X kita baca dengan Cartesian product atau cross product. Nah, maksudnya di sini kita beri sebuah contoh ya. Relasi R dan relasi S ini saling terhubungan satu sama lain. Di sini ada kolom A, B, C dan D, E, F dan atribut di dalamnya di sini. Nah, maksudnya dari Cartesian adalah gabungan dari relasi R dan S. Kita masukkan semua dari Cartesian product tabel R dan relasi R. Kita masukkan A, B, C, terus kita masukkan ke BGA, lalu A, B, C ke DAF. Setelah itu DAF ke BGA, lalu DAF ke DAF, lalu CBD ke BGA, CBD ke DAF. Nah, maka seperti perkalian matrik, lanjut ke union. Nah, union merupakan himpunan tupel yang ada pada kedua relasi R dan S, mempunyai ariti yang sama. S ke I harus sama dengan atribut ke I dari R. Baris yang duplikat akan dihilangkan atau eliminasi. Contohnya kita dapat data relasi R dan relasi S. Di sini saling keterkaitan ya, saling berhubungan relasinya. Terdapat ABC dan ABC dengan atribut yang sedikit berbeda. Lalu R union S. Ingat tombol seperti simbol U itu adalah union dalam aljabar relasional. Di sini akan menampilkan ABC, lalu DAF, CBD, lalu BGA. Nah, kenapa CBD dari relasi S tidak ditampilkan? Karena redundansi tadi kita tampilkan hanya satu saja, tidak ada pengulangan data dari database yang kita buat. Fungsinya aljabar relasional juga begitu ya. Jika ada data yang sama, kita hanya menampilkan data satu saja ya. Namun untuk union adalah gabungan dari relasi R dan S, kita gabungkan semua atributnya
kecuali jika ada data yang sama, kita munculkan hanya satu. Lalu kita ke set difference atau minus, kita ada tombol simbol main adalah himpunan tupel-tupel pada R, tetapi tidak di S. Nah, maksudnya adalah relasi R ini dan relasi S saling ketergantungan. Namun, yang ditampilkan hanya di atribut atau nilai dari relasi R yang tidak sama dengan relasi S. Ya, misal A, B, C, dan D, A, F. Yang ditampilkan hanya di tabel R minus S. Jika S minus R, maka yang ditampilkan hanya relasi S. Namun jika ada data yang sama, maka tidak akan ditampilkan pada data relasi R dan relasi S. Misal JPD. JPD akan tidak ditampilkan di sini karena ada redundansi di relasi S. Jika kita S minus R, maka yang akan ditampilkan hanya BGA saja ya, karena JPD ada nilai yang sama dengan relasi R. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini tentang aljabar relation 1. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian.